Halo semuanya, perkenalkan, saya Siti Latifah Fauziah dari kelas Manajemen 21F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen pada sesi 1. Di sini saya akan memaparkan mengenai peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Sumber dari video ini adalah buku Akuntansi Manajemen yang dikarang oleh Sep Beariska Manurung dan kawan-kawan. Baik, saya akan mulai pada pendahuluan. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang dihasilkan tidak dipublikasikan kepada umum. Akuntansi manajemen awalnya berfokus pada penentuan biaya dan memaksimalkan laba. Namun, seiring dengan perkembangan akuntansi manajemen dituntut untuk berbagai penyesuaian terhadap praktik dalam bisnis. Adapun tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang sejarah singkat akuntansi manajemen, perbedaan dan kesamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi manajemen, peran akuntan manajemen, tujuan dan fungsi akuntansi manajemen, tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen, perilaku etis dan kode etik akuntan manajemen, serta sertifikasi akuntan manajemen. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dalam prakteknya adalah sangat erat dikarenakan data yang diproses menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi pihak eksternal maupun internal. Akuntansi keuangan memberikan informasi berupa laporan keuangan kepada pihak eksternal, dan informasi yang disampaikan dalam akuntansi keuangan memiliki format informas yang baku yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga dalam penyusunan standar laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen tidak dapat dihasilkan dari suatu sistem saja karena keduanya sangat berbeda. 3 alasan kedua sistem ini tidak dapat disatukan adalah, yaitu pertama, sistem akuntansi keuangan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, waktu pelaporan sistem akuntansi keuangan terlalu lama. Yang ketiga, sistem akuntansi keuangan melaporkan sesuatu yang sudah terjadi. Dan yang keempat, penyusunan laporan keuangan menggunakan asumsi yang berbeda. Berikut adalah tabel perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dalam penggunaannya, akuntansi keuangan di pihak eksternal memegang saham, kreditur, dan lembaga pemerintah, sedangkan akuntansi manajemen memegang direktur, manajer, dan sifat internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Adapun untuk tujuannya, yaitu akuntansi keuangan bertujuan untuk melaporkan prestasi perusahaan pada pihak luar, adanya kontrak dengan pemilik dan kreditur. Informasi ini digunakan untuk keperluan investasi, pemonitoran aktivitas, dan ukuran-ukuran peraturan. Sedangkan tujuan dari akuntansi manajemen yaitu untuk melaporkan pada atasan apa yang telah dilakukan bawahan, umpan balik, dan pengendalian atas kinerja pelaksana. Kemudian orientasi waktu. Untuk akuntansi keuangan, informasi berorientasi pada masa lalu, sedangkan akuntansi manajemen berorientasi pada masa depan. Sistem informasi akuntansi manajemen atau Management Accounting Information System adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input yang memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Proses atau pengolahan inti dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen digunakan untuk mengubah memasukkan menjadi keluaran yang memenuhi tujuan suatu sistem. Suatu proses dapat dijelaskan oleh suatu aktivitas seperti pengumpulan atau collecting, pengukuran atau measuring, penyimpanan atau storing, analisis, pelaporan, pengelolaan, dan informasi.
Sistem informasi akuntansi manajemen itu dapat digambarkan seperti diagram yang tertera. Kemudian, peran akuntansi manajemen menurut Fulton dan Flat pada tahun 2016, peran akuntansi manajemen dalam perusahaan adalah: pertama, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajer; kedua, membantu manajer dalam mengendalikan operasi perusahaan; ketiga, memotivasi dan mengukur kinerja departemen dan pimpinan dalam organisasi perusahaan. Dalam melaksanakan peranannya, seorang akuntan manajemen harus meningkatkan pengetahuan dan profesinya, sehingga metode-metode yang diterapkan dalam perusahaan harus up to date. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu sebagai alat analisis dan dalam pengambilan keputusan. Kedua, sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan bagi pihak internal maupun eksternal. Ketiga, sebagai sumber informasi yang bertanggung jawab tingkat manajemen tanggung jawab masing-masing departemen dalam perusahaan. Keempat, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Kelima, sebagai arsip audit. Dan keenam, untuk mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Tren dalam akuntansi manajemen itu: yang pertama, orientasi pelanggan; kedua, perspektif lintas fungsional; persaingan global; manajemen mutu total atau TQM atau biasa yang disebut Total Quality Management; waktu sebagai unsur kompetitif; kemajuan dalam teknologi informasi; kemajuan lingkungan manufaktur; pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa; manajemen berdasarkan aktivitas atau AMB. Yang selanjutnya yaitu perilaku etis dan kode etik untuk akuntan manajemen, yaitu ada 9. Yang pertama, kejujuran atau honesty; kedua, integritas atau integrity; yang ketiga, memegang janji. Mohon maaf, ini berarti ada 10 ya. Yang selanjutnya yaitu kesetiaan. Yang selanjutnya yaitu keadilan atau fairness; kepedulian terhadap sesama atau caring for other; penghargaan kepada orang lain, respect for others; kewarganegaraan yang bertanggung jawab atau responsible citizenship; pencapaian kesempurnaan atau pursuit of excellence; dan yang terakhir yaitu akuntabilitas atau accountability. Yang selanjutnya itu sertifikasi akuntan manajemen. Sertifikat untuk akuntan manajemen yaitu ada 2. Yang pertama, sertifikat akuntan manajemen atau yang biasa disebut Certified Management Accountant atau CMA. Certified Management Accountant disponsori oleh Institute of Management Accountants atau IMA pada tahun 1974. Sertifikasi ini dirancang secara khusus untuk para akuntan manajemen. Tujuan utama dari sertifikasi akuntansi manajemen ini adalah untuk menjadikan akuntansi manajemen sebagai disiplin ilmu yang diakui profesional dan terpisah dari profesi akuntan publik. Yang kedua yaitu akuntan publik bersertifikat atau Certified Public Accountant atau CPA. Sertifikat ini merupakan sertifikasi tertua yang paling dikenal dalam akuntansi di Indonesia. Institut Akuntan Publik Indonesia atau API merupakan penyelenggara program pengembangan profesi bagi akuntan publik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.